Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Semangat kawan-kawan. Mungkin penonton video ini adalah seorang pegawai, mungkin seorang wirausahawan, atau apapun itu jenis pekerjaannya. Pasti atau kebanyakan mungkin juga berpikir, apakah kita akan seterusnya bekerja? Apakah kita seterusnya mencari uang sampai tua dengan terus bekerja? Pernahkah kawan-kawan berpikir, gimana saat pensiun kita? Gimana saat umur kita sudah memasuki masa pensiun? Apakah kita akan terus bekerja? Lalu ada beberapa pegawai juga berpikiran, apakah uang pensiun saya cukup untuk menopang kehidupan pensiun saya nanti? Nah, pada kesempatan kali ini, Auro Channel akan memaparkan kalkulator financial independence untuk menghadapi masa pensiun. Jadi, ketimbang kita bingung cukup atau tidak masa pensiun kita nanti ditopang dengan dana pensiun dari perusahaan, ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pensiun kita kelak nanti. Jadi, masa depan kita yang mengontrolnya. Juga pada seorang wirausahawan. Jadi, ketika seorang wirausahawan itu sudah tua ataupun sudah berumur dan tidak memungkinkan lagi untuk berusaha, mungkin bisa juga dipersiapkan dana pensiunnya sendiri untuk dirinya sendiri. Oke, kami akan memaparkan kalkulator financial independence dan Excel formulanya akan dibagikan secara gratis. Namun, bagaimana cara menggunakan kalkulator tersebut akan kita bahas sebelumnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, maupun share konten ini untuk mendukung channel ini berkembang. Oke, kita sudah masuk di Excel kalkulator bebas finansialnya. Di sini nanti kita akan membahas ada 3 step atau 3 langkah ya. Yang pertama, yang tab warna kuning ini kita memetakan gaya hidup. Kemudian tab warna biru ini kita akan membahas langkah-langkah investasi berbagai metode. Ada 4 metode ini ya. Yang ketiga adalah kita menghitung seberapa kuat nilai investasi kita nanti untuk menopang biaya hidup kita di masa pensiun. Seperti itu. Oke, kita awali di tab yang pertama ya. Oke, di tab yang pertama ini kita akan memetakan biaya hidup kita. Jadi, biaya hidup kita ini sekarang berapa? Karena ada faktor inflasi, nanti di umur kita, di umur pensiun itu berapa, seperti itu. Kenapa kita memfuturekan biaya hidup kita? Kita bisa lihat di sini ya. Harga beras di tahun 2000 cuma 2.500 dan sekarang mencapai 12.300-an. Ini Indomie tahun 2002 masih 800 perak, sekarang 2.500 perak. Ini artinya dia mengalami inflasi 212%, artinya per tahun naik 11%. Ini juga beras, artinya per tahun naik 18,67%. Memang inflasi itu sangat berpengaruh pada biaya hidup kita di masa yang akan datang. Mari kita isi saja ya. Oke, umur kita sekarang misal 29 tahun. Kita ingin pensiun di usia 56 tahun misalnya.
Nilai inflasi. Nilai inflasi kita rata-ratakan saja ya. Kita ambil yang terendah 6%. Untuk biaya hidup, misal untuk 1 bulan biaya hidup kita isi 8 juta. Artinya, ketika umur kita di 56 tahun, biaya hidup atau biaya dan gaya hidup kita adalah mencapai 38 juta. Itu hanya inflasi sekitar 6%. Bisa dibayangkan apabila inflasi itu nilainya lebih gila lagi, maka biaya hidup Anda diperkirakan juga akan lebih besar lagi. Makanya yang paling detail adalah ketika kita harus mengukur atau menghitung biaya hidup kita dengan gaya hidup yang sekarang. Artinya, coba ketika Anda makan enak, ketika Anda naik kendaraan membutuhkan bensin, ketika Anda sekarang di rumah menggunakan AC, hitung semua komponen tersebut. Jadi ketika kita menghitung sekarang dengan nilai 8 juta misalnya dalam sebulan dengan gaya hidup kita sebulan, artinya dengan gaya hidup yang sama di usia 56 tahun, biaya hidupnya adalah 38.500.000 rupiah. Seperti itu untuk mengukur biaya hidup normal kita di masa yang akan datang. Oke, ini step pertama kita sudah lalu ya. Oke. Oke, di tahap yang kedua ini kita akan memulai menghitung ya bagaimana strategi kita menentukan cara investasi kita atau pola investasi kita untuk mempersiapkan dana pensiun kita. Kita bisa kelola sendiri ya kan untuk mempersiapkan bagaimana kita mempersiapkan dana pensiun di masa yang akan datang. Oke, step yang pertama sama ya. Umur kita isi 29 seperti yang tadi, pensiun di umur 56 tahun. Di sini yang di tab biru yang pertama ini kita akan melaksanakan atau melakukan investasi dengan cara setor bulanan. Nah, ini di sini ada pajak, di sini ada return investasi ya. Berapa return investasi yang pas untuk kita? Ini ada beberapa contoh. Jadi yang biasa kita tahu kan deposito seperti itu ya, yang cuma hanya 3 atau 4% dalam per tahun gitu kan return investasinya. Ini ada beberapa pandangan. Yang paling mudah yakni kita berinvestasi di reksadana. Tapi ini bukan suatu rekomendasi, ini hanya pandangan saja. Ternyata ada loh investasi yang returnnya lebih tinggi dari deposito biasa atau deposito konvensional di bank-bank biasa ya, seperti BRI, BNI, seperti itu. Di sini ada reksadana pasar uang menawarkan return sampai 6,56%. Ada reksadana pendapatan tetap returnnya sekitar 13,9%. Ada reksadana saham sekitar 10%. Ada reksadana campuran dan ada juga reksadana indeks yang malah merugi dalam setahun. Silahkan kawan-kawan bisa memilih. Ini hanya pandangan saja ya. Ada beberapa reksadana atau kawan-kawan ingin di saham misalnya, investasi di saham, silahkan saja. Kalau kawan-kawan mengetahui tentang saham yang menghasilkan return tertentu, silakan kawan-kawan bisa investasi di mana saja ya. Ini hanya sekedar masukan-masukan ya. Oke, sebagai contoh saja kita nanti akan menggunakan persentase di reksadana pendapatan tetap ini ya, sekitar 13% seperti itu ya, menggunakan dasar persentase ini. Kita isi 13%. Untuk pajak kita isi 0 saja karena di reksadana itu pajaknya 0% ya. Berapa uang kita sekarang? Bisa dicontohkan uang kita sekarang. Oke, kita nggak punya uang sama sekali misalnya tahun ini.
Nah, setoran per bulan berapa? Setoran per bulan misalnya mampu 1 juta rupiah. Oke. 1 juta rupiah ini, jadi kita setiap bulan, strategi setiap bulan kita setor ke investasi tersebut, di reksadana tersebut ya. Ini simulasinya. Jadi setiap bulan kita store 1 juta, 1 juta, 1 juta di tahun 2021, bulan Januari 1 juta, per tanggal 1 Februari ya, ini dipadatkan atau difikskan di tanggalnya sekalian, per 1 Januari, per 1 Februari, per 1 Maret, sampai per 1 Desember 1 juta. Di sini ada di poin 7 ini tambahan setoran per bulan. Nah, untuk kita mengejar investasi kita di tahun berikutnya, kita berusaha untuk menambah nilai investasi. Misal kita berkomitmen menambah 200.000 misalnya, atau 150.000. Oke, berarti tahun berikutnya kita menambah 150.000 per tanggal 1 di awal bulan. Selanjutnya di tahun 2023, berarti kita berkomitmen lagi kan, 150.000 lagi. Berarti di tahun ketiga 1.300.000, seperti itu strateginya. Di tahun 2024 nambah 150 lagi, bisa jadi 1.450.000 dan seterusnya sampai di usia 56 tahun. Dan ketika kita di 56 tahun akhir atau di masa pensiun, ternyata uang kita adalah sekitar 5.800.000.000 rupiah. Nah, ini jadi kita kawan-kawan istiqomah atau nabung di reksadana tersebut, nabung di investasi tersebut secara rutin di awal bulan. Nah, kawan-kawan nanti di akhir tahun di masa pensiun akan menerima 5 miliar. Nah, kita note dulu angka ini ya. Kita note dulu angka ini, kita next dulu di strategi berikutnya. Nah, strategi berikutnya itu sebenarnya sama prinsipnya, kita mengisi di sini, cuma di sini setoran per bulan dan penambahannya dengan berdasarkan persentase. Misal kita menambah persentase setiap tahunnya, ya berarti setiap tahun kita menambah 10%. Ini 1 juta di tahun pertama, 1.100.000 di tahun kedua, karena 10% dari 1 juta kan 100.000, jadi 1.100.000. Tahun berikutnya kita nambah 10% lagi, 10% dari 1.100.000 adalah 111.000 ya kan, jadi 110.000, jadi nambah per 110.000. Nah, coba kita samakan ya, 56, ininya 13%, ininya kita 0, nggak punya tabungan sama sekali di awal tahun. Nah, kita mulai sama, ternyata hasilnya lebih besar. Nah, tapi terserah kawan-kawan mau strategi yang mana. Misal ini setoran per tahunnya kawan-kawan mau naikin 200.000 misalnya, juga terserah kawan-kawan. Nah, semakin besar kawan-kawan menambah setoran di tahun berikutnya, maka nilai investasinya akan bertambah. Oke, ini ada yang setoran per semester. Misal ada kasus pegawai bonusannya tiap setengah semester. Oke lah, saya mau nabungnya per semester, bisa. Ini ada perhitungannya juga. Kita isi sama ya, 13%. Kita nggak punya tabungan sama sekali, tapi tahun ini kita punya bonus nih di awal Januari, kita misalnya isi 10 juta. Ya kan? Oke, di tahun berikutnya kita menambah 1 juta di tiap semesternya, misal ya. Oke, berarti ini simulasinya ya, sama ya. Di Januari 2021 tabungan kita 10 juta. Jadi di Juli atau di semester 2 tahun 2021 setoran kita menjadi 10 tambah 10 juta lagi. Nah, di tahun 2022. Di tahun 2022 karena kita berkomitmen tiap semester menambah 1 juta, berarti tahun 2022 menjadi 11 juta. Di tahun berikutnya sama saja, tambah 1 juta lagi, berarti tahun berikutnya kita berkomitmen menjadi 12 juta per semester, seperti itu. Ada juga yang berkomitmen
Ada juga pegawai yang berkomitmen per tahun sajalah karena bonusnya tahunan. Oke, bisa juga di sini juga ada kalkulatornya, kalkulator per tahun. Per tahun saya mau investasi 20 juta misalnya atau 30 juta. Tiap bulan saya mau tiap tahun mau store 30 juta. Tiap tahunnya mau tak naikin sekitar 2 juta per tahun. Nah, jadi di tahun pertama misalnya, di bonusan pertama, di tahun pertama kawan-kawan menabung 30 juta. Di bonusan yang tahun berikutnya, kawan-kawan berarti karena berkomitmen menambah 2 juta, di tahun berikutnya tambah jadi 22 juta. Di tahun 2023 berkomitmen lagi, nambah 2 juta lagi, berarti 34 juta. Dan di akhir semester, di akhir tahun, kawan-kawan menabung, hasilnya adalah 9 miliar seperti itu ya. Terserah kawan-kawan mau mengisi atau memakai metode yang mana, ada apa atau per bulan atau per semester atau per tahun seperti itu. Nah, semakin besar kawan-kawan memberikan setoran dan kawan-kawan menambah setoran di tahun berikutnya, entah dari kenaikan gaji, kenaikan jabatan. Jadi di akhir kawan-kawan pensiun, nilai investasinya akan semakin besar pula. Oke. Kita akan lanjut ya di tahap yang terakhir ini, di financial independent. Oke kawan-kawan, kita menginjak di tab yang ketiga. Di sini adalah sebagai konklusi dari tab-tab kita sebelumnya. Kita kumpulkan di sini untuk mengukur seberapa kuat dana investasi kita yang udah kita kumpulkan bertahun-tahun tersebut untuk bisa menopang kehidupan kita, gaya hidup kita di usia pensiun kita. Jadi bukan hanya kebutuhan hidup, tapi bagaimana kita bisa mengcover dana investasi itu bisa mengcover gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kita udah standar segitu aja. Naik mobil ya naik mobil, kamar ber-AC ya pas masih pakai ber-AC, seperti itu ya. Ini langsung saja kita hitung ya. Oh ya, satu lagi. Ini saya ada data. Jadi ada data harapan hidup orang Indonesia itu adalah umur 71 tahun. Artinya nanti kita sebagai acuan kita saja. Sebagai acuan kita, harapan hidup manusia Indonesia itu rata-rata 71 tahun. Dan artinya dana investasi kita tadi minimal bisa mengcover kehidupan gaya hidup kita di usia 71 tahun. Nah, seperti itu untuk mengukur itu ya. Oke, langsung saja kita isi ya. Usia kita 29 tahun. Oke, usia pensiun 56 tahun misalnya. Gaya hidup kita. Gaya hidup ini udah relate dengan ini. Relate dengan biaya hidup kita yang udah kita future-kan dari 8 juta di tahun ini. Setelah umur 56 tahun, gaya hidup kita tuh dengan inflasi yang 6% adalah 38.500.000. Seperti itu, langsung relate ya. Oke, untuk return investasi tetap ya, artinya tetap kita masukkan di investasi yang returnnya 13% tersebut dengan tingkat inflasi 6%, seperti itu ya. Ini kawan-kawan tinggal memilih. Ini nanti caranya, ini kan ada 4 tab ya. Ada 4 tab. Silakan kawan-kawan relate-kan saja di perhitungan kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan relate-nya di dana pensiun per semester. Nah, udah, ini berarti relate-an ke situ. Atau kawan-kawan tadi menghitungnya yang bulanan. Nah, ini. Udah, tinggal enter. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini ketemu ya. Ketika kita tadi di bulanan ya. Bulanan. Nah, di bulanan itu kita tadi nabungnya per bulan 400.000.
Jadi 400.000 tiap tahun kita naikin 100.000 misalnya. Berkomitmen kita naikin 100.000. Jadi tahun berikutnya 500, tahun berikutnya 600, seperti itu ya. Di akhir masa pensiun kita mendapatkan 3 miliar. Nah, apakah cukup 3 miliar tersebut? Ternyata uang 3 miliar tersebut hanya cukup untuk mengcover umur kita hanya cukup untuk mengcover gaya hidup kita di usia 65 tahun, seperti itu. Artinya masih belum cukup untuk mengcover gaya hidup kita sampai umur 71 tahun. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau target kita ini kurang ya harusnya apa? Ya harusnya kita nambah dong. Misalnya bulannya kita naikin 500.000. Jadi per tahunnya aku mau naikin 200.000. Nah, 5 miliar cukup gak ya? Coba kita lihat. Ternyata cukup kawan-kawan. Jadi dengan kita hanya menabung 500.000 per bulan dan komitmen kita per tahun kita menambah 200.000 misalnya. Jadi tahun pertama 500, tahun kedua 700, tahun ketiga 900, tahun keempat 1.100 dan seterusnya. Akhirnya di akhir usia di akhir usia pensiun kita menerima 5 miliar, kita tetap investasikan, kita hanya menarik saja dana pensiun kita hanya menarik saja uang dari investasi kita sejumlah kebutuhan kita saja 38,5 juta, ya kan? 38,5 juta tahun ini. Kalau tahun depan mau naikin penarikan bisa maksimal hanya 6% karena komitmen kita inflasi 6%. Artinya tahun depan ya 38.500.000 plus 6%. Tahun depan lagi boleh yang plus 6% tadi ditambah lagi 6%. Nah, ini dengan uang 5 miliar ini, dengan gaya hidup kita yang sudah kita hitung tadi, mampu untuk menghidupi kehidupan kita 80 tahun. Artinya kalau kita bisa sampai 80 tahun, kehidupan kita masih tercover, seperti itu. Kita tidak perlu menyusahkan anak kita, anak cucu kita. Dengan gaya hidup yang sekarang kita tidak perlu bekerja lagi. Kita standar hidup saja, naik mobil, butuh jalan-jalan, kalau itu sudah dianggarkan di dana kehidupan gaya hidup ya jalan-jalan saja, seperti itu. Oke, seperti itu ya kawan-kawan nanti bisa mengeksplor Excel ini sendiri, seberapa kebutuhan kawan-kawan, seberapa kemampuan kawan-kawan, bisa explore sendiri. Oke, bagaimana cara mendapatkan Excel ini? Mudah sekali kawan-kawan, cukup kawan-kawan subscribe, like maupun share, lalu kawan-kawan screenshot bukti sudah melakukan subscribe, like maupun share, lalu DM ke channel rintisan kami, channel IG rintisan kami, ya ini IG-nya di Auro Channel. Silahkan DM saja hasil capture-annya, like maupun subscribe. Tentu saja untuk mendukung channel rintisan ini untuk lebih berkembang lagi, lebih bermanfaat lagi, memberikan info-info yang gratis kepada kawan-kawan sehingga kita bisa sejahtera bersama, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.